Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Dispamadani dari angkatan 2018-2 kelompok 1. Nah, di sini saya akan melakukan algoritma stroke akut. Nah, sebelum kita melakukan penanganan algoritma stroke akut, udah cantum skenario tersebut. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita lakukan aktifkan penanganan darurat. Nah, setelah itu kita lakukan penilaian atau pengkajian tes, di mana kita lihat dari kondisi pasien ini, apakah pasien ini wajahnya simetris apa tidak, terus apakah pasien ini mengalami kelemahan pada daerah tubuhnya atau tidak, dimana dari skenario pasien ini mengalami kelemahan dan tidak dapat bergerak di bagian sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita lihat apakah dari tanda-tanda vitalnya, terus kita lihat apakah pasien ini mengalami gangguan berbicara atau tidak, dimana dari skenario pasien ini tidak mengalami gangguan berbicara. Terus kita lakukan support ABC, airway, breathing, dan circulation-nya. Terus kita berikan O2 atau oksigennya. Berikan oksigen. Nah, setelah itu kita lakukan cek glukosa darah dan lakukan triage stroke. Nah, selanjutnya kita berikan general assessment atau stabilisasinya, di mana kita cek tanda-tanda vitalnya. Selanjutnya setelah kita lakukan cek tanda-tanda vitalnya, juga kita cek dari ABC-nya, airway, breathing, dan circulation-nya. Nah, setelah itu kita berikan pemasangan intravena, dan kita perform dengan labor. Nah, setelah itu kita berikan EKG 12 lead, kita pasang EKG. Nah, setelah itu kita berikan oksigen, di mana jika pasien ini mengalami hipoksemia. Nah, setelah itu kita lakukan, kita suruh dari anggota labor untuk melakukan pemeriksaan CT scan dan MRI. Nah, jikalau dari pemeriksaan CT scan atau MRI-nya sudah selesai, kita lihat dari histori pasien ini, apakah pasien ini mengalami kerusakan pada bagian neurologisnya atau tidak, terus apakah pasien ini mengalami pendarahan atau tidak. Jikalau pasien ini mengalami pendarahan, kita berikan kepada dokter spesialis neurologis untuk melakukan tindakan. Jikalau dari rumah sakit tersebut tidak ada dokternya, kita berikan kepada pasien, kita rujuk ke rumah sakit selanjutnya. Nah, jikalau pasien ini tidak mengalami pendarahan, berarti pasien ini kemungkinan besar pasien ini mengalami iskemik akut. Nah, jikalau tidak pendarahan, kita lakukan pemeriksaan terapi fibrolitik. Kita lakukan terapi fibrolitik, kita lihat dulu sebelum kita melakukan terapi fibrolitik ini, kita lihat apakah terdapat kerusakan neurologis selanjutnya. Nah, kita lakukan terapi fibrolitik. Nah, setelah kita lakukan terapi fibrolitik ini, apakah pasien ini tidak menunjukkan hasil yang normal atau tidak memungkinkan hasil yang normal, bahwa kita berikan pasien ini obat aspirin. Kita berikan aspirin. Nah, dimana sesuai dengan skenario, jikalau pasien ini memungkinkan dilakukan setelah dilakukan terapi fibrolitik, setelah itu kita jikalau dia memungkinkan, kita lakukan pemeriksaan post TPA dan kita berikan obat TPA. Berikan obat TPA. Nah, setelah itu kita tidak beri obat antikoagulan lebih kurang dari 24 jam. Nah, setelah itu kita lakukan penilaian selama 3 jam sesuai dengan post TPA. Nah, terus kita masukkan pasien ini ke ruangan ICU dan kita lakukan penilaian selanjutnya, yaitu penilaian neurologis dan cek tekanan darah secara sesuai dengan protokol. Baik, sekian dari tindakan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.